ada kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil satu video yang menarik ya. Pengamat kuliti habis dosa Sandi di tengah isu utang Anies, untung sendiri seperti rentenir. Jadi kalau saya lihat misalnya di platform lain atau di YouTube lain yang biasanya kerjanya menghina Anies, Anies dikejar utang, kira-kira begitu ya judulnya. Pokoknya kalau ada yang jelek tentang Anies langsung dikejar ya. Nah, sebaliknya barangkali RH Channel dianggap terlalu membela Anies. Saya ingin mengatakan enggak juga ya. Saya ingin proporsional saja, ada hal-hal yang barangkali perlu kita kritik, tapi ada hal-hal yang perlu kita bela ya. Jadi tetap kita punya perspektif akademiknya. Oke, coba kita baca. Demokrasi.id. Pengamat sosial politik Antonius Budiono mengungkapkan keterkejutannya terkait isu utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Padahal Pilkada DKI Jakarta sudah lama datang dan Sandi dan Anies menang bersama. Menurut Antonius Budiono, biaya pilkada tidak boleh diumumkan karena itu modal bersama dan bukan uang. Ya. Hal itu diungkapkan Antonius Budiono menulis utas di akun Twitternya @asbudiono id. Berikut isinya. Mas bro, dalam pagelaran pilkada ataupun pilpres, setiap calon itu harus berkontribusi supaya dikenal masyarakat. Ada calon yang memiliki rekam jejak baik namun tidak punya uang. Kemudian ada yang punya uang tetapi rekam jejaknya tidak dikenal. Namanya saling melengkapi. Kemudian #hening. Sampean punya uang tetapi tidak dikenal masyarakat, sedangkan Anies punya kredibilitas tetapi tidak punya uang. Dan kemudian kalian berdua memenangkan pilkada. Itu artinya kerjasama. Jangan hitung-hitungan untung sendiri seperti rentenir. #hening. Mas bro, masih mending Anies tidak mengkhianati janjinya, yaitu menyelesaikan mandat yang diterima dari masyarakat Jakarta dibandingkan sampean. Belum jelas juntrungannya, belum seumur jagung sudah pelayu ninggalkan tanggung jawab dan kalah pula. #hening. Seandainya saja kamu tidak ikut-ikutan Prabowo di Pilpres 2019 yang lalu, dipastikan kamu akan dikenal ikut membangun dan mengembangkan Jakarta. Jam terbang politik kamu masih rendah walaupun kamu punya uang. Uang bisa membeli kekuasaan tetapi tidak bisa membeli kepercayaan. #hening. Mas bro, sampean justru tidak menepati janji kampanye yang dipublikasikan pada saat debat pilkada, dan sampean lebih memilih lari meninggalkan gelanggang kemudian membiarkan Anies Baswedan dicaci maki karena gagal menepati janji OKOC. #hening. OKOC itu program yang kamu jual pada saat kampanye pilkada DKI ya. Anies memberi support usulan program itu untuk dilaksanakan bersama-sama, namun tiba-tiba kamu undur diri dari jabatan sementara OKOC belum terrealisasikan sama sekali dan yang disalahkan Anies Baswedan. #hening. Mas bro, bercandamu jelek, akibat perbuatanmu banyak orang menjadi kecewa dan sekarang mereka tidak lagi menghormati sampean. Sepakat menjadi pasangan dalam pilkada merupakan tanggung jawab bersama, termasuk biaya pilkada harus dimaknai sebagai modal bersama bukan utang. #hening. Sangat wajar jika sebuah pasangan dalam pilkada atau pilpres saling melengkapi karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya.
Pilkada DKI 2017 yang lalu juga demikian. Anies Baswedan punya kelebihan dari segi popularitas dan Sandiaga Uno dari segi pendanaan. #Hening. Kemudian jangan bicara begitu Mas Bro, Gerindra juga diuntungkan dengan Anies Baswedan karena pendukung Anies juga akan menjadi bagian dari Gerindra. Namun dengan banyaknya publikasi Gerindra yang menyudutkan Anies, pastinya pendukung Anies tidak lagi melihat keberadaan Gerindra. #Hening. Kemudian rekam jejak Anies membangun Jakarta itu berkorelasi dengan ucapan terima kasih yang sangat tinggi derajatnya apabila dibandingkan ketika seseorang diusung dan didukung lalu tidak mampu menyelesaikan Jakarta dengan baik. Banyak mas yang berperilaku seperti itu. Hening. Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutang dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar saat maju Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang 50 miliar saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Sahabat NU di Jawa Timur Selasa. Ya, sahabat NU sekalian ya, itu sudah berkali-kali dikutip ya soal tidak ingin menindaklanjuti, tetapi tentu ini pembelajaran bagi kita ya. Karena jelas-jelas ini menang bersama, kerjasama, satu punya popularitas, satu punya uang lalu menang. Tiba-tiba kok dianggap utang, itu soalnya sebenarnya ya. Padahal kalau Sandi maju sendiri belum tentu dia menang. Oke, sobat daerah sekalian, sekali lagi ya ini merupakan pembelajaran ya. Justru apa yang dikatakan Sandi mengenai perjanjian politik, apa yang dikatakan Erwin Aksa mengenai utang, justru itu seperti menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri. Kalau perjanjian politik ya tidak masuk akal. Kalau misalnya Anies Baswedan maju pada Pilpres 2019 kemarin, itu nggak sopan dia. Tapi kalau dia maju pada Pilpres 2024 ketika dia sudah menyelesaikan jabatannya, ya Prabowo dan Gerindra tidak perlu baperan karena dia sudah menyelesaikan mandatnya. Jauh lebih baik dibandingkan Sandi Uno misalnya yang tadi pelayu ya, lari dari tanggung jawab. Dan untungnya dia mendapatkan jabatan lain, menyongsong jabatan lain sebagai Menteri Menparekraf ya, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan paling tidak ya jabatannya itu bisa dia emban sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang ya 2 tahun kurang. Jadi lumayan juga sebenarnya dia. Jadi dia tidak kehilangan ya. Dan konon juga sahamnya juga meningkat. Jadi tidak ada yang kehilangan dari Sandiaga Salahuddin Uno ya. Karena itu uang yang 50M itu kalaupun dia relakan itu sudah sebanding dengan peningkatan saham perusahaannya yang konon sampai belasan triliun, dari 2 triliun saja itu yang saya dengar, tapi nanti cek sama-sama wallahu a'lam bisawaf ya. Dan juga tentu saja jabatan sebagai menteri yang lebih tinggi daripada sekedar wakil gubernur. Jadi Sandi tidak kehilangan apa-apa, tapi mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden karena pilihannya untuk bergabung dengan pemerintahan. Jadi dia tidak dipersepsikan lagi sebagai wakil dari generasi muda yang berani beroposisi dengan kekuasaan, tapi orang yang sudah juga tergabung dengan kekuasaan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.